Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok dengan NIM 2206-155 dan rekan saya Nijal Ihsan Pratama dengan NIM 2206-148 dan rekan saya Fahril Sidik Alfariji dengan NIM 2106038 serta rekan saya Hopid Saparudin dengan NIM 2106089. Nah, tujuan kelompok kita di sini yaitu untuk mengakuisisi dan representasi pengetahuan dalam sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi menggunakan metode forward chaining dan sentative vector yang memang diampu oleh Ibu Fitri Nuraini Eskom Mkom. Nah, untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang yaitu padi berperan sebagai pemenuh kebutuhan pokok karbohidrat bagi penduduk. Komoditas padi memiliki peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama yang setiap tahunnya meningkat sebagai akibat pertimbangan jumlah penduduk yang besar serta berkembangnya industri pangan dan pakan. Nah, di Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dengan cara bertani. Salah satu hasil pertanian yang utama adalah padi. Padi merupakan tanaman pangan utama masyarakat Indonesia. Nah, adapun kendala peningkatan produksi dalam pertanian padi adalah hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman padi. Maka dari itu, petani harus mempunyai sistem untuk mengetahui hama dan gejala pada tanaman padi. Ini juga menjadi salah satu cara agar petani lebih gampang untuk mengetahui gejala dan penyakit pada tanaman padi di pertanian. Nah, adapun dari bagian B yaitu tujuan proyek. Adapun tujuan proyek yang kelompok kita ambil dari kelompok 8 yaitu untuk mempermudah petani dalam mengetahui serta mencegah penyakit pada tanaman padi. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses akuisisi pengetahuan. Pada bagian sumber informasi, pengetahuan dalam sistem ini diperoleh dari dua sumber utama. Yang pertama, studi literatur, yaitu mengkaji hasil penelitian sebelumnya terkait sistem pakar untuk diagnosis hama dan penyakit tanaman padi, khususnya yang menggunakan metode forward chaining dan certainty vector. Kami mengkaji 5 artikel ilmiah, diantaranya dari Huta Barat dan Nasution tentang penggunaan certainty vector, Zuraidah Kusbianto dan Pahalevi tahun 2023 tentang penggunaan forward chaining, serta Gunawan dan Ilmelda tahun 2023, Wicaksono tahun 2022, dan Puspitasari tahun 2021 sebagai referensi tambahan terkait pendekatan lain dalam diagnosa. Yang kedua, wawancara dengan pakar, yaitu untuk memperkaya basis pengetahuan dan menyesuaikan konteks lokal. Dilakukan konfirmasi kepada pakar pertanian mengenai daftar gejala dan penyakit padi yang umum yang terjadi, termasuk bobot kepercayaan dan ketidakpercayaan. Selanjutnya, pada bagian metode akuisisi, metode yang digunakan untuk mengakuisisi pengetahuan meliputi yang pertama ada analisis dokumen, yaitu melakukan studi terhadap artikel dan jurnal yang relevan untuk mengekstraksi aturan if-then dari kasus nyata dan daftar gejala serta penyakit beserta nilai certainty vektornya. Yang kedua ada ekstraksi aturan, yaitu membentuk aturan berbasis forward chaining, di mana setiap gejala dikaitkan dengan kemungkinan hama atau penyakit melalui pernyataan if, gejala, then kemungkinan penyakit. Yang ketiga ada penentuan nilai CF, mengadopsi pendekatan certainty vector dengan menghitung nilai MB, measure of belief, dan MD, measure of disbelief, untuk setiap hubungan gejala penyakit, berdasarkan data literatur dan konfirmasi pakar.
Selanjutnya untuk bagian validasi data, agar basis pengetahuan yang digambarkan akurat dan relevan, dilakukan beberapa tahap validasi. Yang pertama ada konsistensi aturan, yaitu untuk memastikan bahwa aturan if-then yang disusun tidak saling bertentangan dan mencakup seluruh gejala yang dikumpulkan. Yang kedua ada validasi pakar, yaitu untuk mengadakan sesi validasi dengan pakar pertanian atau dosen pembimbing untuk meninjau kecocokan gejala dengan penyakit, serta kelayakan atau keyakinan nilai certainty factor yang diberikan. Yang dimana bobot keyakinan pakar terdiri di antaranya pasti untuk nilai 1, hampir pasti untuk nilai 0,8, kemungkinan besar untuk nilai 0,6, mungkin untuk nilai 0,4, tidak tahu untuk nilai 0,2, dan tidak ada untuk nilai 0. Kemudian yang ketiga ada uji coba awal, yaitu untuk melakukan simulasi diagnosis menggunakan beberapa skenario gejala untuk menguji ketepatan inferensi sistem dan menyesuaikan bobot CF berdasarkan hasil uji. Yang keempat ada cross-reference, yaitu untuk membandingkan hasil inferensi sistem dengan kasus nyata dari laporan penelitian untuk memastikan akurasi. Untuk bagian struktur sistem pakar, saya akan menjelaskan basis pengetahuan dari sistem pakar yang telah dibuat. Pengetahuan dalam sistem ini diperoleh dari pakar dan data lapangan, lalu disusun dalam bentuk aturan if-then. Representasi ini memudahkan sistem dalam menghubungkan gejala dengan hama atau penyakit untuk mengambil keputusan. Basis pengetahuan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu gejala. Setiap gejala diberi kode dan nama. Contohnya, GJ01 adalah bulatan kecil berwarna kuning pada pelepah daun. Kemudian GJ02 adalah ada kehadiran wareng, dan seterusnya. Kemudian ada bagian hama dan penyakit. Setiap hama atau penyakit juga diberi kode, misalnya HM01 adalah bakteri daun bergaris, HM02 adalah bercak coklat. Kemudian gejala dan hama atau penyakit ini dibuat menjadi aturan if-then, yang dimana hubungan antara gejala dan hama disusun dalam bentuk aturan. Contohnya, if GJ13 dan HM01, atau if GJ14 dan GJ20 dan HM02. Setiap aturan juga dilengkapi bobot dari beberapa pakar sebagai bahan pertimbangan keputusan sistem. Sekian dari pemaparan saya. Baik, lanjut pada pembahasan. Di sini bab 4 yaitu hasilan diskusi. Yang poin pertama yaitu analisis efektivitas representasi yang dipilih. Yang sini basis pengetahuan dalam sistem pakar ini menggunakan pendekatan representasi berbentuk aturan if-then yang diperkaya dengan bobot certainty factor atau CF untuk menangkap tingkat keyakinan pakar terhadap hubungan antara gejala dan penyakit. Lalu di sini pendekatan ini terbukti efektif. Di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama itu menangkap relasi sebab akibat antara gejala dan penyakit secara eksplisit. Kedua, mengakomodasi ketidakpastian melalui penggunaan certainty factor, sehingga sistem lebih fleksibel dalam memberikan rekomendasi diagnosis berdasarkan tingkat keyakinan berbeda dalam beberapa pakar. Yang ketiga yaitu menyusun proses inferensi yang terstruktur melalui metode forward chaining, di mana sistem dapat memulai dari fakta-fakta gejala yang diketahui untuk menyimpulkan penyakit. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan teknik. Di sini keunggulannya itu sederhana dan mudah dipahami. Kedua, fleksibel dalam mengakomodasi ketidakpastian. Ketiga, memungkinkan kolaborasi banyak pakar. Ini penambahan bobot keyakinan dari 3 sampai 4 pakar membuat basis pengetahuan lebih kaya dan tidak bergantung pada opini tunggal. Keempat, mudah diupdate. Lalu untuk keterbatasannya di sini ada satu keterbatasan dalam menangani kompleksitas sangat tinggi. Jika jumlah gejala dan penyakit bertambah sangat banyak, aturan akan bertambah secara eksponensial, menyebabkan kemungkinan terjadi tumpang tindih dan konflik antar aturan. Kedua, dependensi pada akurasi input. Lalu
Jika di input gejala yang diberikan oleh pengguna kurang tepat, hasil diagnosis juga akan terpengaruh meskipun basis pengetahuannya akurat. 3. Tidak adaptif. Cara tidak belajar dari data baru secara otomatis. Keempat, bobot subjektif. Serta inti faktor tetap bergantung pada subjektivitas pakar, sehingga adanya bias tidak sepenuhnya dapat dihindari. Selanjutnya, keterbaruan dan keakuratan basis pengetahuan dibandingkan sistem yang ada. Dibandingkan dengan sistem sejenis yang hanya menggunakan pendekatan deterministik tanpa mempertimbangkan ketidakpastian. Lalu di sini basis pengetahuan ini menawarkan keterbaruan dengan mengintegrasikan nilai certainty faktor dari 3 hingga 4 pakar, sehingga keputusannya lebih representatif dan tidak bias terhadap satu pendapat saja. Dua, mengacu pada literatur ilmiah terbaru yaitu 2020 sampai 2025 dan validasi langsung kepada pakar di bidang pertanian lokal, menjamin bahwa daftar gejala dan penyakitnya masih relevan dengan kondisi aktual di lapangan. 3. Menggunakan kombinasi metode forward chaining dan certainty factor yang lebih unggul dibandingkan sistem lama yang hanya berbasis forward chaining saja tanpa mempertimbangkan tingkat keyakinan. Lalu di sini keakuratan sistem meningkat karena yang pertama, setiap aturan telah melalui proses validasi dan simulasi diagnosis dengan skenario gejala nyata. Kedua, penyesuaian nilai CF dilakukan berdasarkan uji coba dan cross reference dengan kasus dari hasil penelitian sebelumnya. Lalu ini pada bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil proyek pembangunan sistem pakar untuk diagnosis hama dan penyakit tanaman padi. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem pakar berbasis forward chaining dan certainty faktor efektif dalam menangkap hubungan gejala dan hama atau penyakit padi, serta mampu memperhitungkan ketidakpastian diagnosis. Kedua, representasi pengetahuan dan bentuk aturan if-then yang divalidasi oleh pakar menunjukkan akurasi tinggi dan relevansi dengan kondisi nyata di lapangan. Ketiga, meskipun efektif, sistem masih memiliki keterbatasan dalam hal adaptasi terhadap kasus baru dan ketergantungan pada input manual dari pengguna. Lalu di sini yang terakhir, saran untuk pengembangan sistem pakar di masa depan. Beberapa saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan AI seperti machine learning agar mampu belajar dari data baru dan meningkatkan akurasi diagnosis secara otomatis. Kedua, perlu penyempurnaan representasi pengetahuan menggunakan pendekatan yang lebih adaptif, misalnya berbasis uji logis atau ontologi untuk menangani ketidakpastian lebih kompleks. Ketiga, disarankan untuk membuat aplikasi mobile yang berhubung dengan sensor pertanian atau kamera, sehingga data gejala dapat dikumpulkan otomatis dan diagnosis menjadi lebih cepat dan serta presisi. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.